Welcome back, si listener. Kembali dengan Dipa, host dari C Program. Asik dengar ya, C Program. Mas Ari, thank you Mas Ari. Okay. Datang lagi sama ketemu aku lagi kita. Bareng, yes. Aku happy banget nih ketemu Mas Ari di episode kedua. Mas Ari, di yang pertama, di ujung acara kita ngobrol mengenai visi ya Mas. Okay. Visi dan juga kesadaran orang bahwa visi itu penting gitu ya. Nah, di yang kedua nih kita pengen lebih jauh nih Mas. Selain punya kesadaran, visi, apalagi nih Mas, kunci seseorang bisa masuk ke dunia entrepreneur, sukses, belajar banyak, bermanfaat dengan orang lain, buat orang lain gitu. Oke. Jadi sebenarnya untuk sukses itu sebenarnya bukan satu result sebenarnya. Sukses itu adalah dampak gitu ya, dampak dari suatu efektivitas kinerja. Jadi kita melakukan kinerja yang benar dan efektif, dampaknya adalah sukses. Sebenarnya itu kita bicara sukses. Yang terpenting adalah tadi yang kita bicara tentang apa tadi, kesadaran ya. Gitu. Bicara kesadaran kita membangun suatu bisnis atau yang terpenting adalah kita tahu makna entrepreneurship sendiri. Sebenarnya entrepreneur itu konotasinya tidak serta-merta kita bicara tentang wirausaha. Hanya itu aja gitu ya, bukan hanya itu aja, tapi ada beberapa hal lain yang memang dibutuhkan sikap suatu mental entrepreneur. Misalnya di suatu perusahaan atau di suatu instansi pemerintahan, bicara birokrasi segala macam, seorang pemimpin atau pemimpin daerah atau CEO atau leader, mereka perlu memiliki sikap entrepreneur untuk memberikan benefit bagi perusahaannya atau daerahnya. Misalnya suatu karyawan PNS gitu misalnya. Gimana caranya dia bekerja, memilih sikap itu sehingga dia bisa membangun daerahnya tanpa dia harus mengambil dari APBD, tapi mengkaryakan pihak-pihak swasta untuk membangun daerahnya. That's entrepreneur gitu sebenarnya. Ini kalau pemahaman saya. Nah, terus kemudian apalagi seseorang yang memang terjun di industri di bisnis gitu ya. Nah itu udah pasti ada hubungannya gitu. Dan benefitnya akan dia rasakan sendiri pastinya. Seperti itu. Mas Ari, seru banget nih. Mas Ari, kalau kita sering baca buku lah ya, kita ke toko buku, lihat buku-buku orang sukses di bisnis. Kan contohnya tuh yang serem-serem ya, Bill Gates gitu ya, Jack Ma, yang miliaran dolar suksesnya gitu. Tapi orang mungkin nggak sadar dari nol dulu ya startnya gitu ya. Betul. Mas, ini sebenarnya secara alami Mas, kita tuh boleh nggak langsung loncat gitu, langsung jadi orang top? Atau sebenarnya menurut Mas Ari dari mana Mas mulainya? Yang lebih natural, resikonya rendah, tingkat suksesnya tinggi gitu ya Mas? Iya. Ada nggak Mas level-level menurut Mas Ari saya mesti sadar gitu, dan si listener ini mesti sadar juga Mas? Iya betul. Oke, kalau dari pemahaman saya pribadi ya, bahwa serta-merta kan orang bicara entrepreneur itu ketika mereka memiliki bidang usaha, that's entrepreneur. Betul, itu tidak salah. Tapi kalau dari level entrepreneurship gitu ya, itu baru level pertama gitu ya. Pertama masih awal banget. Betul, gitu. Kita mempunyai ya misalnya kita punya warung, kita punya toko, that's entrepreneur gitu ya. Isinya jadi Jack Ma Mas. Gitu. Kok jadi warung Mas? Nah, makanya. Jadi yang aku mau sampaikan di sini adalah ada level sebenarnya, level dari bicara tentang entrepreneurship gitu ya. Yang pertama ada itu tadi gitu loh. Kita memiliki bisnis ya. Itu kita sebut sebagai the self-employed mindset gitu loh of entrepreneurship. Itu pertama kali ya Mas. Yang pertama kali. Jadi sadar ya Mas. Iya betul. Kita punya toko coffee shop, kita jual kopi, itu kita yang bikin kopinya, kita yang nyediain ke pelanggannya. Semua kita lakukan sendiri. That's entrepreneur gitu. Cuman baru level 1. Nah, level keduanya kita bicara managerial skill.
yang dimana seorang itu sudah meng-hire orang lain untuk mendelegasikan beberapa pekerjaannya terkait dengan bisnisnya. Ya, jadi misalnya dia sudah hire kasirnya, misalnya dia hire waitersnya gitu ya. Misalnya dia mempunyai coffee shop gitu. Nah, dia udah mulai masuk ke managerial skill gitu. Jadi sudah memberanikan diri untuk hire orang lah, misalnya gitu. Dan yang ketiga, kita bicara korporasi, kita bicara sebagai business owner atau attitude of leadership gitu loh. Jadi di mana kita sudah menjadi seorang leader yang membawahi begitu, jadi kita bicara korporasi lah gitu ya, yang mana perusahaan yang ada kita bicara salesnya, kita bicara marketingnya, kita bicara administrationnya, semua gitu. Itu kita udah full hire pegawai atau karyawan gitu ya. Nah itu kita sebut sebagai the attitude of leadership gitu ya kita sebut. Nah kemudian di step selanjutnya kita bicara investor, di mana bisnis kita sudah bisa mencetak unit-unit usaha lain gitu ya. Jadi kita udah semacam, kalau kita lihat korporasi besar itu udah bicara tentang holding company gitu ya. Yang mana seperti beberapa perusahaan besar dia bidangnya energi gitu ya. Energi, misal resource batu bara. Tapi dia membangun satu lini bisnis lagi yang bersifat misalnya electrical gitu ya. Power plant gitu ya. Tahan dulu mas. Ya. Satu kata buat episode ketiga nih mas. Mas, ada apa enggak ya? Ada enggak ego mas di setiap level mas bermain? Oh udah pasti. Nah, listener stay tune sama kita di episode ketiga mengenai ego di setiap level. Benar mas ya? Ya. Siap. Oke. Sampai ketemu mas di episode ketiga. Oke, thank you. See you. See you.